saya begini terus saja. Mungkin ada enak, saya nggak memperhatikan saudara, saya perhatikan di sini. Tapi tidak apa-apa ya, itu suara. Sekali lagi, orang yang mengerjakan keselamatan berarti dia taat. Salah satu hal tentang ketaatan dalam menjalankan keselamatan apa? Salah satu hal aplikasi, salah satu hal yang kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan apa kira-kira? Berdoa, betul ya, ini maksud saya. Setiap pagi pasti kalian doa di sini kan? Pasti ya, setiap hari, iya kan? Saya katakan, saya juga doa. Saya kalau di sini juga seperti itu. Pagi berdoa di sini. Habis itu membaca ayat ya kan? Iya kan? Begitu saya udah tahu kan, saya udah mengalami di sini bagaimana prosesnya. Karena itu kita lakukan karena kita adalah orang yang taat. Berarti orang yang membaca firman Tuhan sudah pasti selamat. Benarkah orang yang selalu membaca firman Tuhan pasti selamat? Tapi ini adalah salah satu yang harus kita lakukan. Memang belum tentu selamat. Kenapa kok dikatakan belum tentu selamat? Apa alasannya? Sudah baca firman Tuhan, tapi belum tentu selamat. Kenapa? Alasan? Kenapa belum? Ayo. Karena tidak semua yang kita baca. Oh, belum. Ya, yang sini sekarang udah. Nih, ya. Kenapa? Belum begini ya. Alasannya apa? Saudara, perhatikan saudara ini bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Mahasiswa itu harus interaktif, jangan ditekan dulu ya. Apa? Kenapa kok dikatakan belum tentu selamat? Kemarin juga sifat yang ada yang harus ditinggalkan ya, sifat-sifat yang harus ditinggalkan, benar. Sifatnya apa contohnya? Sifat apa? sepertinya manusiawi. Manusiawi. Identiknya orang ilahi. Oke. Salah satunya sifat yang harus ditinggalkan. Salah satu sifat yang setiap manusia itu memiliki adalah sifat. Kalau misalnya dia ini disinggung, maka dia akan marah. Siapa di sini yang nggak pernah marah? Ya, yang nggak pernah marah. Kalau nggak ada yang nggak pernah marah, ayo kita jalan. Ini yang sering marah. Kita jarang. Yang nggak pernah marah, ayo kita galen dari marah gitu ya. Ya kan, saudara pasti nggak ada orang, nggak ada orang yang nggak pernah marah. Alkitab mengatakan Yesus pernah marah nggak? Pernah. Alkitab ya. Yesus marah waktu apa? Waktu bait Allah dibuat berjualan itu, ya kan? Wajar marah, ya kan? Saudara juga harus ada. Dalam arti kata apa? Arti marahnya ini bukan melampiaskan emosi, bukan marah yang tanda kutip ngawur, enggak ya? Tapi marah yang ada alasannya. Marah pada tempatnya. Marah ada alasannya. Jadi marah juga ada dua. Saudara bertulis, marah itu ada alasannya. Boleh catat ini saudara. Mungkin ada jadi saudara mencatat jangan nunggu ditulis baru catat. Tapi kata-kata dosen apa? Oh iya. Marah itu harus ada alasannya. Kenapa marah? Ya kan? Dan juga marah ada tempatnya juga. Nah, ini sebagai bisa sebagai ya saudara tulis ini juga bisa sebagai landasan firman. Sebagai landasan khotbah juga. Jadi marah itu harus ada dasarnya kita marah. Contohnya ya Tuhan Yesus ini. Dia marah di bait Allah karena tempat ibadah mau dibuat jualan. Juga marah pada tempatnya. Apalagi selain marah harus ada alasannya, ada tempatnya, apalagi? Kita boleh marah, asalkan marah itu apa? Marah itu apa? Tidak menyakiti. Nggak ada marah nggak menyakiti. Mana ada marah menyakiti? Ya? Bagaimana contoh marah nggak menyakiti? Ayo, Anda bisa nggak marah nggak menyakiti? Masa senyum Pak? Gitu ya? Masa begitu marah nggak menyakiti? Permisi ya, saya memukul kamu. Nggak mungkin. Masa ada marah nggak menyakiti? Wah, kalau ada begitu luar biasa mahasiswa style sini. Saya marah tapi nggak menyakiti. Bagaimana? Marah pasti kan, ayo bagaimana? Tiga ini. Marah bagaimana yang kalau tadi pada tempatnya ada alasannya, tiga ini marah apa? Marah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Marah ini yang ketiga ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita marah boleh,
ya harus ada tanggung jawabnya, bisa dipertanggungjawabkan, benar nggak? Iya kan? Kita marah bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Contohnya apa? Loh, alasannya marah apa? Nah, harus bisa tanggung jawabkan, ya kan? Maksudnya gini, kalau kemarahan kita juga kita pertanggungjawabkan. Contoh waktu kita marah, paling gampang ya, waktu kita marah, kita ambil gelas kita pecahkan, ya kan? Kita marah itu, kita ambil gelas kita pecahkan, kita lempar kita pecahkan. Bisa kan orang marah seperti itu, bisa nggak? Bisa. Nah setelah kita pecahkan, maka kita harus bertanggung jawab. Salah satunya, ya kita harus kembali apa? Masa kita mengambil gelas yang pecah kita nggak bisa dong, gelas yang pecah beli baru. Itu salah satu tanggung jawab. Apalagi alasannya? Marah boleh, tapi ada tanggung jawab. Apa ada alasannya? Ada 3. Tadi ada alasannya, terus pada tempatnya. Yang ketiga tadi apa? Harus tanggung jawabkan marah itu. Ya, 3 ini aja alasan. Itu bisa sebagai ya, jadi sekali lagi, sekarang ayat selanjutnya. Tadi ayat 13. Coba baca ayat yang 13. Silakan yang lain. Kelompok sini. Silakan baca 13. Filipi berapa? 2 ya. Filipi 2 13. Ya, saya baca kita. Ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. Nah, coba perhatikan kata-kata ini. Saya minta kelompok sini yang wanita bacakan ayat 13. Tetap baca. Karena Allah yang Pelan-pelan bacanya ya. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. Nah, coba perhatikan konteks kalimat ini. Kita masih memahami konteks kalimat ini. Maksudnya apa? Kita kira-kira ya, tafsir saudara apa? Tafsiran saudara dari ayat ini apa? Sekali lagi tafsiran itu pendapat ya. Ya sudah baca ayatnya ya. Ini berarti tafsiran saudara apa? Soalnya hati-hati kalimatnya kan tanda kutip kan agak membingungkan ya kan? Membingungkan, benar nggak? Agak membingungkan kan ini kata-katanya. Coba sekali lagi coba Anda baca. Silakan. Ya, tetap 13 dulu. Masih belum beres ini. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, ini udah mulai jelas. Allah lah yang mengerjakan pada kamu apa? Baik kemauan. Enggak berletak. Ini menurut kerelaan siapa? Tuhan. Tuhan rela melakukan apa? Pekerjaan apa? Dalam kita. Mengerjakan apa? Keselamatan. Ya ini benar. Ya keselamatan. Ya konteksnya tentang keselamatan, ya kan? Jangan sampai apa? Mengerjakan apa? Memberi makan. Nah, bukan. Itu konteksnya perjanjian apa? 5 roti 2 ikan. Lain lagi ya. Ini tentang apa? Keselamatan. Oke, sekarang ayat yang ke-14. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbangga-bangga. Nah, ini jelas. Udah ini tanpa dijelaskan udah ngerti lah ya. Lakukan tanpa apa? Bersungut-sungut. Arti kata bersungut dengan berbantah-bantahan berbeda. Beda ya. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini berbeda. Kalau bersungut-sungut itu berarti secara intern dari dirinya dia bersungut-sungut, keluh kesah. Tapi kalau berbantah-bantahan bukan dengan dirinya, tetapi juga ada orang yang kedua. Ya kan namanya berbantah-bantahan, ya kan? Saya begini, oh nggak bisa. Nah itu berbantah-bantahan. Berdebat itu berarti ada dua, ya ada 2 orang kalau berbantah-bantahan. Kalau bersungut-sungut 1 orang bisa. Ayah sama di sini yang pernah bersungut-sungut, pasti pernah lah ya. Makan. Nah masalah makan, wajar. Oh Tuhan, udah siang ini, tapi kalau saya belum makan gimana nih? Mana bersungut? Tapi kira-kira menurut saudara bersungut-sungut kepada Tuhan boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kelompok sini? Bersungut-sungut perhatikan kepada Tuhan. Boleh. Boleh nggak bersungut-sungut kepada Tuhan? Tidak boleh. Boleh, tapi tergantung. Nah, oke, bilang boleh, tidak boleh. Tergantung. Nah, tergantung, ya kan? Boleh, tidak boleh. Memang betul. Saya percaya. Tapi sekarang saya mau tanya contohnya yang tidak boleh.
Waktu seperti apa? Contohnya? Tidak boleh bersungguh-sungguh. Contohnya, sebentar. Ini saya tunjuk di sini. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Contohnya seperti apa? Seperti Tuhan tidak boleh memang tidak boleh ini karena bangsa ini bersungguh-sungguh. Bangsa apa? Bangsa Israel. Iya kan? Waktu apa mereka? Keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka berada di padang gurun. Mereka bersungguh-sungguh. Nah itu Tuhan tidak boleh. Tapi ada enggak ayat yang mengatakan boleh bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Wah ini udah mulai. Tadi kita bicara bab kedua tentang marah. Tapi memang begitu ya. Tapi memang di sini ada orang Medan, ada ya. Orang Medan itu biar kasar tapi dia jadi gini. Ada istilah ya, orang Medan itu biasanya nggak ada suku. Ya kelihatan begini. Dia itu orang bilang itu keras dia kalau bicara itu kayak orang ini ucapannya seperti rainbow tapi hatinya Hello Kitty. Nah, hatinya Hello Kitty tapi tampaknya seperti rainbow. Kamu dari mana? Begitu kan katanya keras tapi baik sebenarnya hatinya Hello Kitty gitu ya. Nah sekarang kembali bahwa dikatakan kita boleh bersungguh kepada Tuhan. Karena keadaan. Karena kadang bisa. Kira-kira ada nggak ayat yang mengatakan? Keluaran 16 itu. Silakan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu kepadanya, sebab apabila kamu ini maka kamu bersungguh-sungguh kepada kami. Nah, bersungguh-sungguh kepada kami apa Tuhan? Kami. Nah, kami beda. Bersungguh-sungguh pada kami ya. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar persungguhan kita. Tuhan mendengar ya, Pak. Tuhan mendengar, ya kan? Tapi konteks mana Alkitab mengatakan kita bersungguh-sungguh pada Tuhan boleh? Tidak boleh ya? Mungkin ada beda kali Pak, bersungguh-sungguh dengan berdoa meminta. Oh jangan, ya kita tidak bisa tetap. Nah inilah kembali kita konteks curhat sama bersungguh-sungguh ya. Kadang-kadang bilangnya curhat sama Tuhan tapi bersungguh-sungguh. Tapi nggak boleh. Tolong diperhatikan ya mata kuliah ini. Maksudnya perhatikan saudara. Pas nanti saya tanyakan saudara bisa jawab nanti nilainya ya. Nilainya apa? Kadang bersungguh-sungguh sama curhat hampir beti. Apa itu? Beda tipis. Bersungguh sama curhat beti memang. You know beti? Beda tipis. Katanya Tuhan tapi bersungguh-sungguh dalam hati. Curhat sama Tuhan tapi bersungguh-sungguh dalam hati. Tapi kadang-kadang ya begini, beda tipis memang kadang-kadang, iya kan? Nah, sekali lagi saya pengen mengklarifikasikan apakah bersungguh-sungguh pada Tuhan itu boleh. Bersungguh-sungguh ya bukan curhat. Ya. Tidak boleh, tetap tidak boleh Pak. Karena itu akan merampas sukacita kita. Apa saudara? Kita berbicara di sini tidak masalah. Selama ini masih dalam konteks di kelas ini, boleh. Saudara harus berikan itu. Tapi di luar kita jangan jadi jangan ngomong dengan lain. Maksudnya ngerti ya? Maksudnya ini jadi pembicaraan kita dalam boleh. Wah, boleh. Bagaimana? Contoh Yunus. Ya, siapa? Menghadapi keadaan ini. Yunus ya. Menghadapi keadaan ini, ada Tuhan ajarkan tanaman. Ternyata Tuhan sedang berbicara tanaman. Ini bersungguh-sungguh. Karena keadaan ya boleh kita bersungguh-sungguh. Artinya meminta begini Tuhan. Ini hal yang tidak baik. Bagaimana Tuhan membela? Nah, itu dasar bersungguh-sungguh. Jadi konteksnya begini. Boleh sudah mengatakan tidak boleh. Gimana? Boleh. Boleh. Di Keluaran 16 ayat 12 coba ya. Ayo coba silakan Anda baca. Wah. Nah, enggak apa-apa. Kita selama kita masih ya. Oke, bentar. Nanti saya suruh baca. Kamu baca. Ya. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungguh-sungguh orang Israel, katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke. Ini masih dalam konteks bahwa bersungguh pada Tuhan boleh apa enggak? Boleh. Ya kan? Tapi boleh. Tapi Anda bilang tidak boleh. Kalau konteks. Nah, kalau bagi saya semua betul. Kita bersungguh pada Tuhan, ya
bersungguh-sungguh pada Tuhan itu kalau dalam PL sekali lagi itu memang tidak boleh. Tapi dalam PP memang tidak tertulis bersungguhlah pada Tuhan. Itu memang tidak tertulis secara gitu. Tapi ada satu ayat di mana Tuhan itu membuka tangannya, terus ayat ini mengatakan marilah kepadaku. Ya kan? Matius 28 ayat. Oh ya, makanya tadi saya bilang sampai dengan nomor 28 terbalik ya, bukan 28 11 28. Coba sekarang semua baca ayat itu. Ya. Ya sebentar, yang sudah ketemu baca silakan. Matius 11 28. Matius 11 ayat 28. Ya, baca. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, mengapa Tuhan mengatakan marilah kepadaku? Karena dia dengar, tahu ini karena umatnya dia orang yang sudah bersungguh-sungguh, ya kan? Atau apa orang tadi ya? Sudah, makanya Tuhan katakan mari kepadaku. Ini memang zamannya perjanjian baru, konteks perjanjian baru loh ya. Tuhan katakan marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, bebannya berat, marilah. Karena Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan sudah bilang marilah, berarti Tuhan kan sudah mendengar dulu bagaimana keluhannya dia, bagaimana bagaimana keadaannya. Tuhan katakan marilah padaku. Nah, makanya kalau dalam PL dan PB ya bukan beda atau bukan, tapi kita harus mengerti bahwa memang pada masa itu Tuhan juga tidak mau kita bersungguh-sungguh. Tapi pada saat kasih sekarang ini kita bersungguh-sungguh pada Tuhan, dalam arti kata bersungguh pada Tuhan, kita mau sampaikan apa yang jadi keluhan kita. Bersungguh-sungguh pada Tuhan, itu Tuhan masih, menurut saya, pendapat saya, boleh, asalkan persungutan itu bagaimana menurut saudara? Kok Tuhan bilang boleh? Persungutan yang bagaimana? Saya tanya lagi. Persungutan yang bagaimana? Ya. Dikatakan 3 ayat 9. Baca. Kenapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Biarlah Setiap orang mengeluh tentang dosanya. yang mengatakan itu siapa? Ya, yang mengatakan Tuhan atau penulisnya? Itu Tuhan yang berkata, ya memang ya. Tapi yang menulis siapa ini? Ratapan siapa penulisnya? Siapa udah belajar tentang ratapan? Nah, sebentar, saya pindah bab dulu ya. Pindah bab. Kalau yang menulis 5 kitab Taurat siapa? Tahu, ya kan? Kalau yang menulis ratapan siapa? Apa? Yeremia. Yeremia, benar ya? Yeremia. Saya udah bilang Yeremia tadi. Ya, benar Yeremia. Karena sebelum ratapan apa? Sebelum kitab ratapan kitab apa? Setelah Yeremia terus? Iya. Ini masih terkait. Masih terkait. Ya. Setelah ratapan apa? Setelah kitab ratapan apa? Ya. Nah, jadi masih ada kaitannya Yeremia dengan ratapan. Nah, berarti ratapan ini kan berarti Yeremia mengatakan, ya itu Tuhan yang mengatakan atau Yeremia? Coba baca di ayat-ayat sebelumnya. Siapa yang menuliskan ini? Ya, ratapan berapa? Ayo coba semua buka ratapan supaya tahu semua. Berikan pendapat. Yang menulis ini siapa? Ratapan 2 ya. Ya ada 3 ayat. 29 ya. Berapa? 39. Ratapan 3. 3 ayat 39. Oke, ratapan 3:39. Coba lihat siapa yang ini siapa yang mengatakan ini? Ini siapa itu yang mengatakan? Penulisnya. Ya, kalau kita tafsir atau lihat siapa yang menulis? Siapa yang maksudnya itu yang dituliskan memang semua itu ilham dari Tuhan. Tapi tentu saja ini adalah penulisnya siapa? Yeremia. Berarti Yeremia mengatakan ini, ya kan? Tadi katakan tadi ayat tadi apa katanya? Ya silakan. Orang hidup mengeluh. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Nah, tapi ini sekali lagi mengeluh tentang apa? Dosanya itu beda lagi ya. Mengeluh tentang dosanya dengan mengeluh karena kekurangan itu beda ya. Beda ya. Mengeluh karena dosanya itu berarti dia itu dapat tanda kutip dia menyadari, dia mulai insaf dengan dosanya. Dia mulai ya Tuhan, kenapa dulu aku melakukan ini? Mungkin bisa seperti itu. Itu
satu keluhan tentang dosanya. Ya kan, mengeluh tentang dosa juga bisa seperti itu. Tapi di ayat 38 katanya dari mulut yang mati. Oh, dari mulut yang mati. Mati. Maha tinggi. Bukankah ayat 39, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Yang maha tinggi siapa? Pasti Tuhan. Ya benar kan? Yang maha tinggi siapa? Tuhan loh ya, hati-hati karena sudah maha loh ya. Kalau sudah maha tinggi udah beda. Ada yang apa? Yang buruk dan Yang baik. yang baik. Kalau dalam KL ada yang namanya berkat dan kutuk itu. Ada yang baik, ada yang buruk kata itu. Ya, oke. Tapi sekarang kalau dari hal ini kita mulai agak melenceng dikit dari hal tentang soteriologi. Saya tidak melanjutkan dulu soalnya, tapi saya mengambil kembali tentang keluhan aja. Ya, tentang keluhan. Ya, kita stop dulu sampai sini karena masalahnya waktunya memang kalau mata kuliah ini asik memang ya kan, mata kuliah ini agak berbeda karena tentang penulis beda ya kan, tentang penulis ya, tentang ratapan tadi penulis siapa, terus ada maha tinggi, wah berarti ini konteksnya beda lagi. Saya tetap kembalikan pada mata pelajaran kita, mata kuliah kita tentang soteriologi ya. Oke, sekarang kita cut dulu yang ini. Sekarang lanjut ayat ke berapa? 15. Ya. Ya, 15 sekarang ya. Ya, setelah ayat coba sekarang ayat 15 yang belum baca belakang. Yuk, ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu belajar berbaik dan belajar berdoa supaya anak-anak Allah yang tidak bercela dengan kesesatan dan berbohong hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti ditandaikan. Oke, terima kasih. Nah, ini intinya apa dari ayat ini? Intinya berarti bagaimana? Bagaimana? Nah, bagaimana berarti? Ini tentang diri kita ya. Berapa supaya diri kita bagaimana? Tidak berdosa dan kudus. Ya lah, berarti kita melakukan hal yang baik, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Ya, oke. Selanjutnya sampai ayat berapa tadi? 18 ya? Oke, 16 saya minta 16 tolong baca. Filipi 2 ayat 16. Filipi 2 ayat 16. Ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berguna pada hari Kristus, bahwa aku tidak cuma berlomba dan tidak percuma berusaha. Nah, berarti dari ayat ini bahwa apa yang kita lakukan ini semua ini membuahkan, ada hasilnya, ya kan? Ya, tentang kerjakan keselamatan. Ya kan, ini berarti ada jaminan, ada kepastian bahwa apa yang kita lakukan pasti kita menerima keselamatan, tidak sia-sia. Oke, selanjutnya 17 ya? Ya, silakan. Oke, ya ini berarti dari ayat ini berarti siapa penulis ayat ini? Siapa penulisnya? Siapa? Ya. Paulus sama Timotius. Kan Filipi siapa yang nulis ya? Rasul? Benar nggak Paulus? Iya benar nggak? Jangan ragu-ragu saudara. Saya kan hanya menanya pada saudara. Bukan saya tidak, tapi saudara harus tahu kan, saudara harus perhatikan. Siapa? Paulus dan Timotius. Tidak salah bilang Timotius memang salah satu penulis. Nah makanya ini dikatakan Paulus dan Timotius berarti dari ayat ini dia tetap ada sukacita bahwa kita ini, bahwa jemaat di Filipi pada saat itu mereka melakukan tentang keselamatan. Oke, yang 18 terakhir silakan baca. 18. Filipi 2 18. Ya. Dan kamu juga harus bersukacita, iman dan bersukacita dengan. Ya, oke, cukup sampai situ. Jadi yang terakhir bahwa keselamatan pasti kita terima, kita harus bersuka. Oke, kita langsung masuk ini. Lewat ini mata kuliah yang kita akan lihat tentang keselamatan. Ini nama saya, Yusuf Moloi. Ya, apa? Ini gelar ini juga ya bukan apa, saudara kalau saudara bisa terus sekolah ya nanti kalau ingin jadi dosen ya. Harus punya gelar juga ya saudara ya untuk sebagai pengajar. Oke, selanjutnya next. Silakan. Ya, keselamatan merupakan tujuan utama di dunia dari akhirat. Yang agama pada
merupakan satu-satunya landasan utama dan menuntut diri bagi umatnya agar bisa hidup sesuai dengan jalan yang diajarkan dalam agama tersebut. Jadi keselamatan ini semua, ya kan, semua agama kepercayaan mengajarkan agar semua pengikutnya itu selamat. Ya kan, nggak ada, masa ada ajaran yang membuat orangnya itu nggak selamat? Ya enggak. Ya, ajarannya semua itu membuat orang selamat gitu ya, menerima keselamatan dalam kehidupannya di dunia. Di dunia ini apa yang dia lakukan dia tetap selamat gitu ya, nggak kena mara bahaya. Itu yang diajarkan. Ya contoh kalau mau nyebrang jalan lihat kanan kiri, ya kan? Itu salah satu pengajaran, ya kan? Jangan sembarang nyebrang aja. Contoh, ada Yesus, jalan nyebrang barang ada Yesus. Ya itu namanya nggak ada yang mengajarkan itu. Ya kita ke gereja, mau gereja itu menyeberang jalan. Ya kalau mau nyebrang ya lihat kanan kiri dong. Ya kan, diajarkan itu supaya selamat sampai tujuan. Ya, jadi bukan hanya di dunia, tapi juga selamat sampai akhirnya masuk di akhirat. Itu ajaran secara umum. Tapi kita udah pasti kita selamat mengerjakan dalam dunia ini sampai kita akhirnya menerima mahkota masuk dalam surga yang umum. Jadi ini adalah hal yang umum, secara umum. Setiap pengajaran agama apapun mengajarkan ini secara umum. Tidak ada yang pengajaran suatu agama mengajarkan orang tak selamat, itu tidak ada. Semua diajarkan untuk selamat, gitu ya. Oke, next, klik. Agama Kristen dalam hal ini juga memiliki ajaran keselamatan yang merupakan konsep dasar yang harus diikuti oleh umat Kristen. Keselamatan adalah mudah dalam agama Kristen. Dia hanya cukup percaya dan keselamatan pasti menjadi miliknya. Kalau percaya, kamu selamat. Di mana ayatnya? Ya, kalau kita ini percaya, ya, dengan mulut. Nah itu loh, di mana tuh? Ibrani. Dengan mulut, dengan lidah. Nah itu ada ayatnya. Di mana? Cari sekarang. Di Ibrani ada apa? Dengan lidah, dengan mulut. Di mana aja? Masa masuk? Bukan masuk. Nah, Roma 10 ayat 11. Oke, sekarang buat semua. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Saya minta bagian ini baca ayat 9. Roma 10 ayat 9 baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memberikan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, itu ya. Sangat jelas sekali. Ya, kata-kata awal tadi dengan apa? Dengan mulut. Terus kemudian dengan apa? Jadi bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati. Dengan mulut, dengan hati. Ya, ini ayat. Sekarang ayat 10. Ayat 10 ya, belum sini ya. Roma 10 ayat 10. Ayo kelompok sini baca. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya percaya dia menjadi orang yang dibenarkan. Kemudian dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi keselamatan dalam konteks kekristenan bahwa orang bukan hanya percaya dalam hati saja, tapi juga percaya dengan mulut, ya kan? Ya, kita percaya bukan percaya dalam hati saja, tapi juga dengan mulut. Tapi juga dalam arti kata jangan percaya dengan mulut tapi hatinya nggak percaya. Ya kan? Ada kan yang percaya tapi percaya di mulut saja, tapi hatinya nggak percaya. Ada nggak? Ada. Saya pernah menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Saya pernah ya di Surabaya. Surabaya itu jadi itu adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Ya, di Indonesia itu Surabaya kota besar gitu ya, kota metropolitan saat ini. Jadi di Surabaya, bukan Surabaya, tapi di negara Indonesia, saya mau tanya bagi saudara, jawab yang tepat, jangan sampai salah.
Di Indonesia ini ada berapa agama dan kepercayaan? Ada berapa? Kalau yang mengakui Iya, saya lihat. Ada asal di negara ini ada berapa negara, berapa agama dan kepercayaan? Ada berapa? Pertama apa? Pertama? Islam. Islam. Terus? Kristen, Terus? Hindu, Buddha, Katoliknya belum sebut. Katolik dulu tadi nomor 3. Jadi pertama apa? Harus sesuai urutan ya. Terus? Islam, Kristen, Katolik dulu ya. Katolik. Ulangi. Islam. Kristen, Katolik. Hindu, Buddha. Siapa yang mensahkan agama kepercayaan Konghucu jadi agama? Siapa? Gus Dur. Kita tahu sejarah dong, iya kan? Kita ini percaya keselamatan tapi nggak tahu sejarah juga, supaya kita juga bisa menyelamatkan orang lain gitu loh ya. Supaya kita tahu ya. Tapi ada satu hal yang ada kemiripan antara kepercayaan Buddha dengan apa? Dengan Konghucu. Ada kemiripan. Tapi saya tidak melangkah tentang masalah ini, tapi saya kembali pada yang mula tadi, bahwa semua itu mengajarkan tentang keselamatan. Keselamatan itu dengan apa? Mulut mengaku dibenarkan dan dengan hati percaya dan selamat. Nah, waktu saya di Surabaya sekali lagi, saya lihat, wah Surabaya ini, saya datang ke satu tempat persekutuan, wah orang ini datang, saya nggak tahu saudara ya, tapi orang ini nggak ada orang, tapi saya bilang ada orangnya sini ya. Orang ini datang persekutuan ini, terus persekutuan yang lain di gereja yang lain, saya lihat tuh datang lagi dia datang lagi di gereja ini. Terus saya pelayanan di tempat lain, saya lihat tuh orang ini juga datang. Wah hebat orang ini ya, dia datang ke manapun untuk apa? Agar dia itu selamat. Jadi dia itu menerima pengajaran. Itu pikir saya. Kemudian saya dalam perjalanan tiba-tiba saya lihat orang ini juga loh. Bukan hanya di gereja itu persekutuan doa, tapi juga dia berada di satu tempat ibadah yang lain yang bukan Kristen. Dia berada di tempat ibadah yang lain, di mana di tempat itu setelah dia keluar dari tempat itu dia bawa bungkusan. Nah, gitu ya. Jadi bawa bungkusan. Ya, nggak tahu dia, saya nggak sebutkan nama agama apa, tapi dia datang ke tempat itu. Nah, saya punya pemikiran. Sebenarnya menurut saudara, saya punya pikiran, tapi menurut saudara, orang ini menerima pasti selamat apa enggak? Karena dia datang ke gereja juga bukan ke gereja, bukan yang ke gereja saja dia datang, tempat ibadah lain juga dia datang ke situ. Nah, menurut saudara dia selamat apa enggak? Menurut saudara? Secara kasat mata dia enggak ya. Menurut saudara dia tetap selamat enggak? Karena dia ke gereja ya, tapi ke tempat ibadah yang lain juga dia datang. Karena kan tetap harus dengan selamat dengan hati dan Dia tetap selamat enggak kira-kira? Selamat. tidak. Ya, silakan ya. Kalau Kalau tadi kata firman Tuhan dengan mulutmu, dengan hati, bahkan dengan perbuatan. Nah sekarang kalau dia cuma datang ibadah juga di tempat lain, nah bagaimana dia juga ibadah tempat lain juga gitu. Karena dia mungkin Pak mencari keselamatan semua Pak. Oh, dia mencari nasar. Dia mencari keselamatan perutnya. Nah, Kan Bapak bilang dia keluar kan dari agama itu dia keluar. bukan dia nggak keluar ya. Dia tetap. Tapi selain dia ke gereja, dia datang persekutuan ini, dia datang gereja ini. Contoh, Senin dia ke gereja ini, Selasa gereja ini, Rabu gereja ini, Kamis gereja ini, Jumat bukan ke gerejanya tapi ke tempat yang lain. Nah, nggak tahu tempat itu. Nah, kira-kira selamat nggak? ya Kan non Islam yang paling tahu semua. Selamat. Selamat. Nah, selamat. Saudara bilang tidak selamat, ya kan? Dia selamat. Nah, tiba-tiba ya kan? Pas dia ke gereja mati ya, udah pastilah dia selamat gitu ya. Tapi dia ke gereja tiba-tiba waktu suatu hari dia tempat ibadah yang lain, terus kemudian dia mati. Tanpa sadar dia mati. Enggak bernapas, tiba-tiba jantungnya berhenti, dia mati di tempat ibadah yang lain. Dia selamat enggak kira-kira? Selamat. Ayatnya.
Dia kan bukan sahabat Tuhan, tapi dia ke tempat ibadah yang lain. Terus juga pada saat itu hidupnya selesai pas di tempat ibadah yang lain waktu itu. Dia mati. Gimana menurut saudara ini? Apakah dia selamat? Terus bagaimana waktu dia ibadah? Terus setelah itu dia meninggalnya di tempat ibadah itu, terus disemayamkan kemana ini? Bingung kan? Bingung. Nah, kira-kira bagaimana pendapat saudara? Ayo, Jadi Roma ini tetap, kan kalau kita baca Roma ini Pak, apa? Roma 10. Tentang perikop ini beneran ada 5 sampai. Ya, sebentar. Berarti dia selamat ya, itu aja konteksnya. Nggak selamat kalau kita lihat konteks Alkitab ya. Dia nggak selamat ya. Iya. Kalau untuk selamat kenapa? Dia selamat karena kita cuma lihat dia datang, dia beribadah, dia keluar pegang apa namanya? Mendapat sesuatu Iya, gitu ya. sesuatu. Bisa aja Dan ya. kita kan tidak tahu dia sedang kerjakan apa. Saya Belum mengatakan, tentu, kalau menurut saya bisa jadi contoh. belum tentu dia percaya dia selamat, pasti dia mengerjakan. Karena tanpa kita percaya belum tentu kita bisa ini. Oke. Nah ini macam-macam. Nah ini kan ayatnya sini kan. Contoh, sekarang saya mau kembali pada yang seandainya saudara ya, tahulah ada satu kepercayaan atau agama yang mengadakan suatu ibadah di agama atau kepercayaan lain. Mereka adakan ibadah itu, tapi kita juga sebagai tetangga datang ke situ. Sebagai tetangga, kita datang juga gitu ya. Habis sembahyang terus kita menerima bungkusan, ya biasalah makanan, terus kita pulang. Waktu kita pulang tiba-tiba kita mati. Selamat nggak? Itu selamat kan? Kalau itu Selamat ya. gini. Jadi, perhatikan, kalau dia bilang selamat berarti dia sepaham ya, benar ya. Dia tetap selamat. Tapi kalau menurut Anda kenapa? Sama Pak. Kalau gini, aku tadi menangkapnya ya dari awal itu adalah dia ibadah kecil, tapi ibadah itu di tempat lain. Tapi kalau kita sebagai tetangga bermuamalah dengan orang lain, Terus oke lah. kita oke lah. Kita harus Nggak apa-apa ya. untuk ibadahnya. Ya itu. Datang saja sudah menghormati. Jadi saya ambil kesimpulan, you benar, you juga benar. Dalam arti kata, dia nggak selamat Pak. Kalau dia beribadah tapi hatinya, di mana ayatnya bahwa orang yang berdua hati tidak tenang. Yakobus pasal ayat 8. baca yang sudah disebutkan, baca Yakobus baca. Asik tau ini. Orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam mana? Baca ayatnya. Yakobus. 1 ayat 8. Ya, entar dia udah sebutkan saja. Ayo, Yakobus bukanya bukan Yakobus, Yohanes itu dan Yakobus 1 ayat 8. Sudah sabar ya. Sabar kereta belum berangkat. Masih Apa? Saudara dalam perkuliahan kita ini kita nggak bicara. Tapi apa yang menjadi perhatian. Apa yang menjadi ucapan dosen mungkin tidak ada catatan apa saudara catat. Iya catat. Karena saya dulu kuliah juga begitu, saudara. Kita ini bukan anak SD 1 tambah 1 2 gitu. Bukan. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi inspirasi dosen mengucapkan mungkin tidak ada di konteks, saudara catat itu. Oke, silakan. Yakobus 1 ayat 8. 1 ayat 8 sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidup. Nah, jadi sangat jelas sekali. Nah, kalau ini oke, berarti itu dari hal keselamatan dari konteks saudara, karena dia berdua hati Pak, ke gereja iya, ke tempat lain juga dia beribadah. Dia nggak selamat Pak, ya karena memang dia berdua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi dari konteks dia bilang selamat Pak, kalau konteksnya ya seperti tadi saya katakan ya, mengikuti acara di tempatnya tetangga ya, sebagai warga masyarakat yang baik kita juga kan harus ada kerukunan. Ya, ini kerukunan ya, tentang kerukunan. Di mana ayatnya? Kerukunan. Ya, ayo. Persaudaraan yang rukun. Nah, di mana? Mazmur 133. Silakan buka. Mazmur 133 judulnya udah jelas itu. Ya, yang belum baca, yuk. Mazmur 133 buka. Yang depan, coba depan. Biar dia baca. Ayat 1 sampai 3. Ya, baca Mazmur 133. Amin. Ya, yang dapat tembus siapa? Silakan baca. Yuk, dapat baca ya. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Tiara Daud. Sungguh alangkah baiknya. Perhatikan ya, perhatikan. Sungguh alangkah baiknya Dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, stop dulu di situ. Nah, ini mulai lagi kita lihat dari ayat ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila apa saudara-saudara. Nah, saya mau lihat konteks ini saudara-saudara seiman atau tidak ini? Kenapa dikatakan saudara seiman? Jawabannya begini Pak, seiman karena kita baca konteks selanjutnya, ayat selanjutnya. Ayo baca selanjutnya. Ya, ayat 2. Dan yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala melalui janggut, Ya. yang melalui janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesenalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk Berarti ini persaudaraan yang rukun dengan ya pastilah saudara-saudara iman, yang seiman. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama. Jadi sekali lagi konteksnya dia selamat ya selamatlah. Kalau dia seperti tadi ya dia selamat asalkan dalam hal apa dulu. Dia nggak selamat ya itu bisa jadi juga dalam hal apapun. Tapi sekali lagi semua ini daulatnya Tuhan. Misalnya berdaulat ya kan. Tapi dari pengajaran ini, dari pelajaran ini kita lihat dulu. Ya kan, kita lihat dulu dasarnya apa dia ke sana. Ya kan? Tapi kalau hatinya mendua, Gus, percaya gini. Pernah ada satu hal yang mengatakan gini. Nah, ini saudara bisa mengatakan dia selamat atau enggak. Karena dia mengatakan ini. Kenapa kamu datang ke gereja? Tapi juga ke tempat lain. Terus dia jawabnya enak. Iya, kalau saya datang ke gereja minta tolong sama